teman-teman semua. Nah, di sini, nah kita akan bahas ya tips penulisan karya tulis ilmiah. Nah, mungkin nanti enggak semuanya secara detail gitu kan sampaikan, namun akan beberapa saya sampaikan yang penting-pentingnya gitu, yang pokoknya yang memang harus kita siapkan nih saat kita membuat karya tulis ilmiah. Nah, oke, mungkin bisa lanjut slide kedua. Nah, di sini bisa kita lihat ya untuk format karya tulis ilmiah. Nah, sebelumnya pasti teman-teman udah pada banyak yang membuat ya, udah sering buat karya tulis, apakah itu untuk tugas kuliah ataupun untuk lomba, untuk PKM ataupun berbagai event lainnya gitu kan. Karena karya tulis ini sangat dekat gitu ya, sangat dekat hubungannya dengan mahasiswa gitu kan. Jadi, nah semaksimal mungkin nih gimana kita membuat karya ilmiah yang sangat dibutuhkan gitu kan ya, sesuai dengan kondisi yang harus diselesaikan. Nah, yang pertama, nah di situ ada format dan syarat ketentuan. Nah, jadi pasti teman-teman udah tahu bahwa dalam membuat karya tulis itu ada formatnya ataupun ada aturannya yang sangat baku gitu ya, yang sangat baku. Nah, sehingga itu nggak bisa dianggap remeh gitu kan. Apalagi ketika kita ikut lomba gitu kan. Karena dalam lomba itu seleksi pertama adalah administrasi. Nah, jadi jangan sampai kita sepele nih sama yang paling awal gitu kan. Kita sepele sama syarat yang paling awal. Nah, di mana kita harus sesuai dengan syarat yang diminta gitu kan. Jadi nggak bisa sesuai keinginan kita aja buatnya, tapi harus ada syarat dan ketentuan yang harus kita penuhi. Kemudian sistematis dan runtut. Nah, di mana dalam karya tulis ini harus sistematis, dan yang terakhir adalah membuat outline gitu. Nah, saya sangat setiap memulai karya tulis itu kadang kan beratnya itu kita harus mulai dari mana gitu kan, karena kalau kita lihat setelah karya tulis ini jadi nih, wah panjang banget, tebal banget gitu kan, kadang buat bingung sendiri memulai dari mana. Jadi buat aja kerangkanya gitu kan, sederhananya kita akan mulai dari bagian mana gitu. Nah, oke, mungkin bisa dilanjut langsung lebih spesifik ya. Nah, lanjut slide ketiga. Nah, format karya tulis ilmiah. Nah, jadi di sini, hal yang paling penting, nah dalam pendahuluan itu pastinya ada latar belakang. Nah, latar belakang kita mengambil suatu permasalahan, suatu tema, nah itu harus kita jelaskan gitu kan. Dalam latar belakang ini sangat dinilai seberapa urgent sih karya yang kita buat gitu kan, seberapa dibutuhkannya karya tulis kita. Nah, kemudian permasalahannya. Nah, permasalahan yang kita angkat ini apa? Apakah sesinkron gitu, ataukah apakah nyambung sama latar belakangnya? Jadi jangan sampai latar belakang yang kita ambil itu nggak nyambung sama permasalahannya. Kemudian tujuan ataupun goals-nya dari karya tulis kita itu apa, dan yang terakhir manfaat ataupun dampaknya yang akan kita rasakan apabila karya tulis itu telah kita buat gitu. Nah, yang kedua itu ada tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini seperti studi literatur ya. Nah, jadi dalam membuat karya tulis itu pasti kita harus banyak baca dulu gitu kan. Kita harus banyak baca. Kita nggak bisa buat karya tulis itu ya hasil karangan kita gitu kan. Tapi ya itu harus ada memang dasar-dasarnya kenapa kita mengambil suatu tema ataupun suatu permasalahan. Kita harus kita harus mencari data ataupun referensi yang akan mendukung tulisan kita. Kemudian metode penulisan. Nah, di sini dalam metode penulisan ini ada diagram penulisannya, data informasi yang diperlukan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Nah, jadi di sini lebih ke proses bagaimana kita mengumpulkan data-data ataupun bagaimana kita melakukan melakukan ataupun menerapkan karya tulis kita. Nah, jadi di sini ada teknik pengumpulan data,
dan analisisnya. Yang terakhir adalah analisis dan sintesa. Nah, di sini atau sering disebut pembahasan ya. Nah, pembahasan ini, nah di sini disinilah kita tuangkan ide kita. Kita tuangkan secara lebih detail ide yang sudah kita tuangkan tadi ya di awal gitu kan. Nah, di sini kemudian ketika kita menggunakan penelitian kuantitatif ya maka kita harus menyertakan data-datanya gitu kan. Dan yang terakhir ada simpulan dan saran, kemudian tinjauan pustaka dan lampiran. Nah, mungkin untuk format secara umum saya yakin teman-teman udah paham ataupun udah nggak asing lagi. Oke, kita lanjut slide yang ketiga. Yang keempat ya. Yang keempat. Nah, di situ dia ada sekarang menemukan ide. Nah, jadi mungkin yang akan saya bahas, nah gimana kita lebih tahu nih cara kita menemukan ide. Nah, jadi untuk memulai suatu untuk menulis ya, untuk menulis kita kadang mandeknya tuh, mau buat apa ya, bingung nggak tahu nih kita mau buat apa ataupun sesuatu yang baru. Nah, di situ mungkin kita sering menghambat kita akhirnya jadi malas gitu misalnya untuk buat karya gitu. Tapi sebenarnya ada tools gitu kan yang memudahkan kita agar kita lebih bisa memulai menemukan ide kita tuh lebih cepat gitu dan lebih efektif gitu. Nah, yang pertama kita memulai dengan 5W tambah 1H. Nah, jadi ini tuh yang sering saya buat dulu tuh coret-coretnya gitu kan. Setelah buat kerangka outline tadi untuk menulis, nah kita mulai dengan 5W tambah 1H. Nah, jadi agar untuk lebih jelas nih apa yang mau kita ambil. Nah, seperti misalnya saya tuh suka karena saya guru hampir tentang media pembelajaran gitu. Nah, jadi karena di situ keahlian saya, berarti disitulah skill saya gitu kan, saya bisa lebih menggali ataupun mengelola tentang bidang saya gitu. Nah, jadi di situ 5W tambah 1H. Nah, yang pertama what apa gitu kan. Ini kita tentang apa nih? Misalnya kalau saya buatnya tentang media pembelajaran gitu kan. Nah, kemudian who gitu kan. Objek dari karya saya ini siapa gitu kan. Nah, objeknya itu anak-anak gitu kan. Nah, kemudian cari lagi setelah who ya. Nah, where gitu kan, where di mana. Nah, pastinya di SD. Kemudian when, waktu penerapannya ini kapan ataupun objeknya lebih spesifik nih anak kelas berapa. Dan why gitu kan. Nah, tadi kan saya tentang media pembelajaran misalnya tentang sejarah nih. Nah, kenapa pentingnya pendidikan sejarah untuk anak gitu kan dan kondisi anak saat ini? Apakah anak-anak itu suka sejarah? Nah, terus how-nya itu saya masukin ide saya. Oh, saya membuat papan sejarah nih. Saya mau buat papan sejarah yang dikombin dengan permainan gitu, di mana dalam permainan sejarah itu bisa menjelaskan dalam papan itu bisa menjelaskan tentang sejarah Indonesia. Nah, jadi disitulah awalnya saya mulai gitu kan. Saya mulai gimana untuk menemukan ide yang lebih tepat gitu, lebih ringkas gitu, nggak pelimpan gitu. Misalnya udah dapat ide A, balik ragu nih ke ide B. Nah, kadang kan gitu kalau masih mau mulai. Kemudian yang kedua bisa juga kita mengamati situasi sekitar. Nah, karena tadi, jadi ketika kita ambil sesuai bidang kita itu kita lebih mudah untuk mengamati gitu kan. Untuk seperti saya mengamati anak-anak, bagaimana tingkah laku mereka, bagaimana mereka belajar. Nah, itu yang saya amati situasi sekitar saya. Nah, dari situ pasti kan muncul ketika kita menjumpai suatu masalah, oh gimana nih caranya biar kita nyelesain masalah tersebut. Nah, kemudian juga cari tempat yang memicu ide kreatif kita. Nah, kalau misalnya kita di dalam kamar aja gitu kan, nah apakah di situ bisa muncul idenya? Atau kita butuh jalan-jalan nih, kita butuh keluar ke tempat yang memang bisa untuk menimbulkan ataupun memunculkan ide-ide kita. Nah, kemudian lanjut, slide selanjutnya itu
Nah, di sini ada ide kreatif. Nah, untuk ide kreatif itu banyak ya sarana kita ataupun cara kita untuk menemukan ide. Nah, jadi salah satunya bisa dengan baca laporan hasil penelitian, dengan seminar dan diskusi, pernyataan pemegang otoritas, pengamatan, pengalaman, ataupun browsing juga bisa. Jadi ketika menemukan ide itu saya combine semua gitu kan. Ketika saya udah coba nih mengamatin, saya catat gitu kan. Nah, terus browsing di internet. Nah, ada nggak yang seperti yang saya buat gitu kan? Ataupun pengalaman saya sebelumnya. Karena saya tuh sukanya buat area ini tentang pembelajaran ya, tentang pembelajaran. Di situ sering saya kaitkan dengan sebelumnya sudah saya buat gitu kan, ataupun mengevaluasi gitu kan. Jadi kan dari hasil evaluasi itu juga bisa kita buat karya yang baru. Oke, lanjut. Selanjutnya teknik ya, menciptakan ide baru. Nah, di slide selanjutnya. Nah, di sini untuk menciptakan ide baru. Nah, jadi dalam membuat suatu karya tulis itu kan kita nggak sendiri ya. Kita perlu tim gitu kan, winning team. Nah, kita perlu tim. Nah, di mana juga perlu diskusi dengan rekan kita gitu kan, dengan teman kita. Itu sangat penting gitu kan. Nah, setelah kita pasti kan di awal kita nyari ide kita masing-masing nih. Yuk kita bagi-bagi, kita masing-masing cari ide dulu. Nah, setelah kita udah ketemu idenya nih, kita fokus nih sama grup kita. Nah, kita sampaikan di situ, kita sampaikan ide kita. Nah, terima juga ide teman-teman kita. Nah, jadi dari situ kita bisa ambil kesimpulan kira-kira ide mana nih yang cocok gitu kan, ide mana yang lebih tepat ataupun lebih dibutuhkan. Nah, kemudian juga brainstorming ketika misalnya dosen lagi ngomong gitu kan, ataupun lagi ada seminar. Nah, kadang tiba-tiba muncul tuh inspirasi di situ. Nah, ketika di situ ada ide yang muncul, maka catat aja dulu. Nanti ketika kita udah mau mulai buat karya tulis, baru kita keluarkan lagi catatan kita yang kita dapat nih setelah kita mengikuti perkuliahan atau seminar dan lainnya. Dan yang ketiga itu library gitu. Nah, pasti kalau ini nggak dibilang lagi gitu ya, pasti teman-teman juga udah banyak nih cari berbagai referensi ataupun berbagai literatur nih yang bisa membuat teman-teman tuh jadi mendapatkan inspirasi ataupun mendapatkan ide baru. Nah, kemudian lanjut slide berikutnya, pertimbangan menetapkan ide. Nah, oke. Nah, tadi kan kita udah kira-kira udah dapat nih idenya tentang apa. Tadi misalnya saya tuh, jadi saya giring teman-teman ya untuk sekalian memantapkan gitu ya, memantapkan idenya gitu kan. Nah, kemudian di sini ada tools yang mesti kalian jawab. Nah, jadi kalau kalian udah punya idenya, udah mantap nih sama gagasan kalian. Nah, kalian juga harus bisa jawab tools ini gitu kan. Nah, bermanfaatnya. Nah, seberapa manfaatnya gitu kan dari ide kita ataupun dari karya tulis yang kita ajuin nih, seberapa besar manfaatnya. Nah, kemudian mempunyai kemampuan apa gitu kan. Nah, jangan sampai dia hanya misalnya saya buat nih papan bermain gitu ya, papan sejarah itu hanya untuk bermain aja, tapi nggak ada dampak lainnya gitu kan. Tapi di situ dimana selain permainan itu juga bisa memberikan edukasi buat teman-teman, buat anak-anak gitu kan, membuat edukasi. Apalagi sejarah ini kan kesannya anak-anak tuh bosan, nggak mau main sejarah, ataupun mereka ini nggak mau baca gitu ya. Nah, jadi dari media kita itu seberapa sih kemampuannya gitu kan, ataupun seberapa dia bisa menimbulkan anak-anak tertarik gitu. Nah, tadi ya menarik seberapa itu bisa membuat menarik. Nah, sehingga di sini kita mesti desain gitu kan, desain benar-benar apa sih yang menarik dari karya kita gitu kan. Nah, jadi bukan hanya tampilan sih, tapi
sesuatu ide itu meskipun dia bagus, kalau dia nggak menarik, pasti teman-teman juga akan nggak mau nyentuh gitu kan, karena kan lihat dari covernya dulu. Nah itu juga salah satu daya tarik, meskipun tetap harus kita seimbangkan, cover dan isinya juga harus bagus gitu. Nah kemudian spesifik. Nah spesifik di sini misalnya nih, saya tadi kan saya membuat papan sejarah nih, spesifik enggak papan ini, apakah ini hanya untuk apakah untuk semua anak-anak, apakah untuk pembelajaran atau untuk di luar pembelajaran. Nah, jadi di sini harus lebih spesifik nih, spesifiknya sasarannya gitu kan, sasaran dari ide kita, karya kita ini apa. Nah, di sini harus spesifik apa aja sih, sebenarnya apa tujuan kita ataupun sasaran kita untuk buat karya tulis tadi. Nah, kemudian memberikan inovasi. Nah, inovasi di sini adalah hal yang baru ya, hal yang berbaru, hal yang baru yang berbeda, namun memberikan banyak manfaat gitu. Nah, jadi terkadang kita bisa nih membuat ulang karya yang sudah ada gitu. Tapi dalam karya yang sudah ada itu kita harus punya value gitu, kita harus punya nilai dan inovasinya. Nah, kita bisa ambil misalnya contoh dengan permainan yang udah ada gitu. Dengan permainan yang udah ada. Nah, di situ kita amati apa nih kekurangannya gitu. Misalnya kekurangannya permainannya terlalu kaku, ataupun misalnya nih saya bawa contoh gitu ya, bawa contoh karya saya gitu. Misalnya terlalu monoton gitu. Nah, di mana dan untuk penilaiannya itu kurang dapat gitu. Nah, kita bisa berikan inovasi di sini, di karya yang baru ini. Kita harus punya keunggulan. Nah, jadi kita harus yakinkan keunggulan kita ini ada enggak sih datanya gitu kan. Atau jangan-jangan kita tadi ngarang gitu. Nah, kita tiba-tiba oke-nya ini bagus kita buat, padahal sebelumnya itu belum pernah ada gitu. Jadi kan belum ada perbandingan kalau kita nggak punya data. Nah, jadi nah mungkin kalau si mahasiswa tuh apalagi ikut lomba ya, nah sangat ditekankan nih poin-poin tadi tuh, tools tadi tuh dalam presentasi ya. Nah, ketika kita bingung untuk menjawab hal-hal tersebut, maka juri kan pasti ragu sih ini apa kelebihannya, apa poinnya gitu kan maksudnya. Nah, jadi di situ kita harus minimal kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini gitu. Agar untuk meyakinkan bahwa karya tulisan kita buat itu ya memang bermanfaat, memang dibutuhkan gitu. Oke. Nah, selanjutnya slide berikutnya ya. Yuk kita berpikir ide langsung selanjutnya. Oke, yang lanjut ke slide 9. Nah, oke, kita coba nih buka wawasan kita nih. Nah, misalnya kita coba latihan. Nah, masalah pertanian gitu. Masalah pertanian. Tentang hama tikus. Pasti kan yang jurusan pertanian ya. Yang jurusan pertanian ataupun yang lingkungan. Nah, bakal menghadapi nih yang seperti ini gitu kan kasusnya. Nah, di sini kan ketika kita bisa menemukan cara untuk bagaimana menanggulangi ya, karena kan hama tikus ini sangat berpengaruh sih buat para petani gitu kan. Selain yang mungkin caranya pakai pestisida. Nah, pestisida itu kan beresiko gitu kan, karena itu racun. Nah, itu juga justru bisa merusak tanaman, merusak kualitas tanahnya. Nah, jadi apakah dalam pestisida itu ada unsur-unsur yang kita ganti atau seperti apa? Nah, itulah yang ahlinya di situ kan bermain di sini gitu. Mereka yang lebih paham. Nah, jadi pasti akan besar manfaatnya ketika kita bisa buat suatu karya yang bisa bermanfaat untuk orang lain kan, untuk banyak orang. Nah, terutama ini contohnya untuk petani. Nah, jadi dari hasil karya kita nih misalnya kita bisa buat, nah tapi ini diserahin nih ke yang jurusan pertanian nih, ataupun teman-teman yang lain gitu kan yang punya
ide ataupun gagasannya. Nah, jadi di sini kita bisa cari idenya. Nah, jadi gimana menanggulangi hama tikus tadi ya, agar produktivitas padi itu ya meningkat gitu kan. Oke, lanjut ke masalah lain ya. Oke, lanjut ke masalah berikutnya. Nah, di sini ada masalah sumber air bersih, limbah, ataupun lumpur lapindo. Nah, coba kita lihat. Nah, inilah keadaan kita gitu kan, keadaan Indonesia tercinta gitu ya. Masih banyak sekali orang-orang yang kesusahan untuk memperoleh air bersih, ataupun justru di sungai itu airnya sangat kotor. Nah, mungkin ya karena salah manusia juga yang buang sampah ataupun buang limbahnya itu ke sungai gitu. Tapi teman saya pernah bilang, ya memang apalagi di daerah pesisir ya. Daerah pesisir itu mereka kesulitan untuk dapat air bersih gitu kan. Nah, jadi ketika pulang dari KKN yang banyak kutunya lah, yang lain-lain gitu, yang rambutnya nggak pernah dikeram. Nah, itu kenapa? Karena memang airnya di situ airnya asin gitu kan. Nah, pasti ada gitu kan kalau kita mau cari nih daerah-daerah pesisir yang seperti itu. Nah, disinilah peran kita yang katanya mahasiswa ini agent of change ya. Nah, disitulah peran mahasiswa yang memberikan idenya gitu kan, memberikan solusinya nih untuk masyarakat. Nah, hal-hal sederhana seperti itulah yang sebenarnya bisa kita angkat gitu kan untuk memulai sebuah karya tulis, melihat dari masalah dan seberapa besar kita bisa memberi manfaat atau solusi gitu. Oke. Nah, kemudian lanjut ke contoh berikutnya. Nah, di situ ada mengangkat potensi alam. Nah, karena potensi alam ya, namanya potensi pasti sangat potensial nih kan untuk dimajukan gitu. Nah, jadi dari berbagai lini dan aspek gitu kan, tapi yang memang sangat menonjol tuh ya, ketika kita bisa mengembangkan potensi lokal ataupun potensi yang ada di daerah kita. Nah, karena itulah nilai manfaatnya itu lebih besar gitu kan. Jadi ketika misalnya kita tinggal di daerah pesisir, tapi kita ngangkatnya di pegunungan gitu. Nah, itu kan jauh gitu ya. Nah, jauh. Apa nggak sebaiknya kita lebih bermanfaat mana nih kehadiran kita gitu kan di daerah kita. Nah, jadi di situ ayo kita lihat di sekitar kita gitu. Apa sih potensi lokal yang bisa kita kembangkan? Nah, karena Indonesia ini yang sangat unggul itu adalah potensi alamnya yang luar biasa. Nah, sehingga itulah yang membuat negara-negara lain tuh iri ya sama Indonesia gitu ya. Karena Indonesia itu sangat kaya gitu kan, sangat indah, tanahnya subur. Nah, disitulah potensi besar kita untuk maju gitu kan. Nah, namun sayangnya kita belum bisa sepenuhnya mengelolanya. Makanya kita masih minta bantuan ke negara lain ataupun sebagainya. Tapi disinilah peran kita, gimana kita tuh bukan menjadi generasi yang nggak peduli gitu ya, generasi yang nggak peduli ataupun ya udah menikmati hidup aja gitu, tapi kita juga prihatin gitu kan dengan kondisi lingkungan kita yang sangat jauh gitu ya dari kata ideal ataupun dari kata sejahtera misalnya seperti itu. Nah, jadi dari sini pasti teman-teman udah mulai nih ya, mudah-mudahan udah mulai nih keluar rencananya nih pengen buat apa ataupun pengen mengangkat potensi di daerahnya. Oke, selanjutnya. Oke, nah terakhir nih ada bagaimana dengan permasalahan. Nah, jadi banyak nih masalah yang ada di Indonesia, kita tinggal milih mau menyelesaikan yang mana. Nah, ada masalah sistem pendidikan, sampah, transportasi, padatan lalu lintas, kelangkaan BBM, polusi udara, dan lain-lain. Apalagi kalau sekarang nih lagi COVID ya. Nah, itu nih permasalahan yang dihadapi seluruh dunia ya. Nah, jadi kalaupun teman-teman punya ide nih untuk misalnya
tentang masalah COVID saat ini gitu ya. Nah, di situ teman-teman juga bisa buat karya gitu ya, ataupun buat suatu inovasi. Nah, kayak kemarin tuh ada teman yang buat hand sanitizer yang tanpa dipegang ya gitu kan. Karena kan kita kan nggak boleh nih megang apa namanya benda-benda misalnya kan, harus hati-hati. Nah, jadi termasuk mencet tombol hand sanitizer botolnya itu aja pun nggak, kalau bisa sih nggak perlu gitu kan. Nah, jadi ada yang buat alatnya seperti itu. Kita masih mikir nih, kita masih mikir kayak gini, gimana ini caranya biar nggak ada, biar kita nggak nyentuh botolnya nih. Tapi orang lain ternyata udah buat gitu kan. Orang lain udah buat. Nah, jadi jangan sampai tinggalan gitu kan. Kita juga harus update dengan apa sih solusi-solusi yang udah dikembangkan saat ini. Oke, nah itu dia. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada ide yang ditawarkan. Oke. Ya, nah yang pertama tadi, jadi setelah kita muter-muter nih ya keliling Indonesia untuk mencari permasalahan, nah kita lanjut nih, apa sih ide yang kita tawarkan gitu kan. Nah, yang pertama itu pikirkan apa latar belakangnya. Nah, latar belakang kita mengambil permasalahan tersebut gitu kan. Nah, jadi biasanya di sini kita jelaskan dulu kondisi yang misalnya tentang kondisi yang terjadi saat ini gitu kan, harapan kita. Kemudian harapan kita misalnya Indonesia ini bersih tanpa, ataupun kesadaran masyarakatnya itu terhadap lingkungan itu bagus gitu kan, tapi kondisinya masih banyak orang yang tanpa ragu-ragu gitu ya, tanpa ragu-ragu habis makan, habis gunain ataupun manapun dia berada. Nah, itu sebenarnya hal sederhana yang sangat ironis gitu ya, gitu kan, ketika masih banyak orang-orang yang justru orang-orang yang berada, misalnya nih orang-orang yang berada buka jendela mobil lempar sampah misalnya. Nah, itu jangan sampai gitu kan. Kalau bisa yang namanya kaum intelektual tuh lebih peduli gitu. Nah, misalnya itulah latar belakangnya gitu kan, keadaannya saat itu, keadaan ataupun kondisi perilaku masyarakat sehingga menyebabkan masih banyak nih sampah berserakan ataupun sampah yang dibuang sembarangan. Kemudian pikirin, nah itu kan masih luas. Kita spesifikkan lagi di mana nih kita mau ambil permasalahan yang lebih spesifik itu di mana. Nah, kemudian pikirkan solusi yang pernah ada. Nah, solusi yang pernah ada yang mirip itu ya, yang serupa dengan ide kita itu apa? Kemudian kita cari solusinya. Nah, kita buat, apakah kita mau buat aturan nih, aturan. Kalau buat apa? Misalnya harus denda. Nah, ataupun gimana sih cara-cara lain yang bisa bisa membalikkan gitu ya kesadaran masyarakat untuk cinta dengan lingkungan. Oke, gitu. Nah, lanjut. Kita lanjut slide berikutnya. Nah. Oke, kita lanjut. Nah, di sini solusi yang pernah ada. Oke. Nah, jadi banyak nih. Kita kan tadi di awal kita juga harus rajin ya, rajin baca, rajin cari solusi. Nah, jadi ketika ada nih permasalahan yang mirip sama permasalahan yang mau kita angkat, kita tulisin aja. Oh, misalnya buat seperti ini, 1, 2, 3. Nah, baru jangan-jangan ide kita mirip nih ide kalimat. Kita ubah lagi. Nah, kita buat sampai ide kita, misalnya ide kita di nomor 8 nih. Nah, di sini nih ide Anda gitu kan. Setelah kita cari berbagai referensi, setelah kita cari berbagai data gitu ya. Nah, disitulah kita masukkan ide kita.